Tidak ingin tinggal di rumah ini. Bab 245. Aku, Perlina berkata sampai setengah, tiba-tiba tersadar. Teman baiknya juga adalah salah satu pemeran yang ada di dalam foto. Dia sebaiknya tidak mengatakannya. Itu tidak apa-apa. Aku akan ingin bertanya kapan bisa mulai makan. Sudah selesai. Tapi Lina, kamu yakin? Darlin belum selesai berkata. Perlina langsung menarik Derek ke meja makan sambil berjalan sambil berkata, "Sudah lapar sekali, ayo makan." Darlin dengan tidak mengerti melihat bayangan teman baiknya. Kenapa merasa Perlina sepertinya tidak berani berbicara sambil melihat matanya? Jangan-jangan dia melakukan kesalahan lagi. Setelah makan, Perlina pergi dengan penuh masalah. Darlin ingin membereskan piring, namun dihentikan oleh Hendrik. "Kamu memasak sudah sangat lelah. Sisanya biarkan pelayan yang melakukannya saja." Darlin menundukkan kepala, melihat Derek yang sudah mulai mengantuk, tidak memaksa, menganggukkan kepala dan berkata, "Kalau begitu, maaf merepotkan mereka ya. Hari ini Derek juga sangat kelelahan. Aku bawa dia pergi tidur dulu." Hendrik dengan lembut menjawab. Tatapan yang lembut melihat Darlin menggendong Derek naik ke atas. Sebenarnya kehidupan dengan kebahagiaan sederhana seperti ini juga sangat baik. Membuat hatinya yang berkelana memiliki sebuah sandaran. Ingin terus bersama dengannya dan menjalani hidup ini dengan bahagia dan tenang. Darlin tidak tahu Hendrik berpikir begitu banyak dan membawa Derek pergi tidur. Demi menghindari kecanggungan yang tidak diharuskan, dia juga mandi di lantai 2, mengikuti Derek tidur di kamar kecil itu. Malam ini, dia akhirnya tinggal di tempat Hendrik. Keesokan harinya saat bangun, Hendrik sudah pergi ke kantor. Sarapan sudah disiapkan pelayan. Setelah Darlin membawa Derek sarapan, mereka pun duduk di ruang tamu dan tidak tahu harus melakukan apa. Sekarang dia tidak perlu bekerja lagi, namun malah merasa hatinya kosong. Tiba-tiba tidak perlu melakukan apapun, dia seketika tidak begitu terbiasa. Televisi masih memutarkan berita semalam. Prawira yang ada di dalam layar sepertinya menjadi tua 10 tahun dalam semalam. Dengan lesu duduk di kursi, tangannya diborgol. Polisi yang ada di samping sedang mencatat kesalahannya. Di samping Gisela berdiri orang tua yang sudah kehilangan karismanya. Di sebelah kanan ada seorang wanita yang sangat mirip dengan Gisela. Seharusnya itu adalah ibu Prawira. Semalam dia sudah mendengarnya dari Perlina. Tidak peduli keluarga Jen ataupun keluarganya, tidak bisa melakukan apapun pada masalah Prawira. Walaupun sudah mencari semua relasi, namun semuanya berakhir dengan pintu yang tertutup. Prawira di penjara sudah pasti, hanya tinggal menunggu keputusan pengadilan saja. Ini juga dianggap sebagai sebuah pembunuhan. Derek mengangkat kepala melihat Darlin yang melamun. "Ibu, kita akan tinggal berapa lama di rumah Paman Hendrik?" "Apakah Derek tidak suka tinggal di sini?" Darlin mengira Derek tidak terbiasa tinggal di rumah orang lain. Derek menundukkan kepala melihat jari kakinya. Kedua tangan yang gendut pun dirangkap. Dengan tidak fokus berkata, "Bukan begitu juga. Hanya tidak suka melihat ibu seperti ini." "Derek, tenang saja. Kita tidak akan mengganggu Paman Hendrik terlalu lama. Sebentar lagi kita akan pergi dari sini." Darlin juga sangat ingin bertanya pada Hendrik kapan dia akan selesai membuatkan pisahnya. Namun dia juga khawatir
kalau dirinya terlalu buru-buru dan menyebabkan masalah yang tidak semestinya untuk Hendrik. Bagaimanapun, Hendrik barusan menyetujuinya. Begitu cepat mendesaknya, sepertinya juga tidak begitu baik. Darlin lebih tidak sabar dari siapapun untuk meninggalkan tempat ini. Ibu, sekarang kamu tidak perlu kerja. Apakah kita bisa pergi ke taman untuk menyuapi merpati? Derek tidak ingin berada di rumah, ingin keluar jalan-jalan dengan ibunya. Darlin mengelus wajahnya yang imut, tersenyum lembut dan berkata, "Baiklah, ibu bawa kamu keluar." "Bagus sekali," Derek dengan senang bersorak. Perhatian Hendrik ditunjukkan di sisi ini. Seperti Darlin ingin membawa Derek keluar, pelayan pun mengatakan padanya, Tuan Hendrik sengaja meninggalkan supirnya. Setiap saat menunggu perintahnya dan juga memudahkan mereka untuk keluar masuk dari area villa. Bagaimanapun, tempat ini termasuk perumahan elit. Satpam sangat ketat. Orang biasa ingin masuk, kalau tidak ada orang yang membawanya, sangat sulit untuk masuk selangkah pun. Dengan kata lain, tinggal di sini juga sangat aman. Darlin tidak bisa menolak niat baik Hendrik. Supir langsung membawa mereka berdua ke taman air. Cuaca yang cerah, angin berhembus. Di rumah hanyalah waktu weekend yang santai. Orang yang datang ke taman sangatlah banyak. Darlin melihat Derek yang turun dari mobil, terlihat sangat senang. Walaupun biasanya dia terlihat sangat dewasa dan pengertian, tapi bagaimanapun dia tetap hanyalah anak kecil. Memiliki rasa penasaran pada hal baru. Ditambah dengan dia tinggal di desa dan tidak pernah berada di lingkungan seperti ini. Terlihat sangat senang juga sangat normal. Tapi di tatapan Darlin malah merasa tidak tega. Selama ini walaupun dia bekerja keras untuk membayar biaya berobatnya, tapi tidak dipungkiri dia benar-benar sudah banyak mengabaikan Derek. "Derek, ayo, ibu bawa kamu pergi membeli makanan merpati." Darlin menggandeng tangan kecilnya, bersiap-siap berjalan ke kios yang berjualan. Setelah begitu lama, anak kecil yang ada di sampingnya sama sekali tidak mengeluarkan suara. Darlin dengan heran melihatnya sejenak. Menyadari dia sedang memandang kepala segerombolan anak. Sekilas terlihat tatapan samar di matanya. Ternyata Derek menyukai topi balon dengan bentuk buah. "Derek, apakah kamu suka topi itu?" Derek menyadari pemikirannya diketahui oleh ibunya. Merasa malu dan wajahnya memerah. Berpura-pura tidak peduli dan berkata, "Ah, tidak suka. Ibu, ayo kita pergi." Dia tahu ibunya sangat lelah bekerja. Walaupun melihat barang yang dia sukai, dia juga terbiasa mengatakan tidak suka. Darlin merasa sangat bersalah terhadap Derek yang begitu pengertian melebihi usianya. Mengingat Derek yang sangat jarang mengatakan padanya kalau dia menginginkan sesuatu atau membeli sesuatu. Setiap kali Derek selalu tersenyum padanya dan mengatakan tidak suka. Saat itu dia tidak ada uang. Semua uang digunakan untuk membiayai biaya obat yang mahal. Jadi dia tidak memperhatikan keanehan Derek ini. Sekarang jika dipikir-pikir, dia bahkan memiliki keinginan untuk memukul dirinya sendiri. Dia benar-benar adalah ibu yang tidak bertanggung jawab. Darlin tidak mengatakan apapun. Menarik Derek pergi ke kios untuk membeli beberapa bungkus makanan merpati. Lalu menggandengnya berjalan ke dalam taman. Sebuah lapangan besar yang bulat masuk di dalam tatapan mereka. Di bawah tangga dikelilingi oleh beberapa tanaman bunga. Di atas langit berterbangan beberapa kelompok merpati.
Di lantai juga ada banyak merpati yang sedang bersiul. Juga ada beberapa orang dewasa dan anak kecil yang sedang menyuapi merpati. Ada beberapa kios yang menjual berbagai mainan dan juga ada topi balon yang Derek lihat di luar tadi. Ada banyak jenis dan warna balon yang semakin menambah warna untuk cuaca yang sejuk ini. Darlin menarik Derek dan langsung pergi ke tempat jualan itu, menunjuk topi balon yang ada di kios dan berkata, "Derek, kamu suka yang mana?" "Ibu, aku tidak mau." Derek jelas-jelas suka, tapi setelah memikirkan dia tetap mengatakan tidak mau. Ibu sangat sulit mendapatkan uang. Dia tidak boleh menyulitkan ibunya.